Aku datang dari background yang orang tuanya bercerai. Walaupun aku udah terima Yesus, mungkin secara karakter belum sempurna diproses. Sampai sekarang pun masih diproses. Perceraian itu tuh tidak disukai oleh Tuhan dan tidak menyukakan hati Dia. Pernah nggak Aprila dan Yosi dalam pernikahannya waktu baru awal-awal emosi, terus bawa udah deh, kita pisah aja gitu. Pernah tentunya. Makanya pertanyaan selalu gitu, kok bisa, ya kan? Udah di dalam gereja, ya kan? Dua-duanya melayani. Kalau wanita itu perlu dikasih, suami itu perlu dihormati. Pernikahan itu milestone ya, sebuah keputusan orang dewasa. Belajar untuk mempunyai kerendahan hati, untuk mau selalu dibentuk. Karena tanpa kerendahan hati akan sulit untuk kamu memaafkan pasangan kamu. Hai, gue Brian dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys and welcome back to Safe Space dengan rambut baru gue. Gimana? Bagus rambutnya, yes, lebih ganteng ya. Aduh. Ya dari dulu kenapa sih? Tiap kali deh kalau gue potong rambut nyokap gue yang asli Ya. selalu bilang bagus, dan tiap kali mulai panjang selalu gue dihujat nyokap sendiri. Iya. Dan di sini juga gue nyokap lo kan. Who are you? You're my mom. You're my second mom. Guys, Safe Space, warga Safe Space, perkenalkan Aprila Mokalu, aka my mom. My second mom per tahun Second ini, mom. bukan sugar mommy. Untuk bisa diperjelas lebih lagi, Aprila adalah istri dari my childhood hero, Who's your childhood hero? Yosi Mokalu. Oh wow, oke. Well, dulu gue gak tahu namanya karena oke. childhood hero gue adalah Project Pop. Oke. Oh my gosh, gue lahir Bukan besar di Fall daerah Guy itu. kan? Kalau Fall Guy kan Ryan Reynolds. Fall Guy bukan. That would be like. Tapi gue kalau punya dua Gue artis. seneng banget pasti kalau bilang What do you mean? Aprila Mokalu, the wife of Ryan Reynolds, kayak gitu. Lu suka Ryan Reynolds? Iya dong. Gue juga. Gue tadinya rencana kalau punya anak namanya Ryan. Because gue cuma suka dua artis, Ryan Reynolds sama Johnny Depp. Ryan anaknya Brian. Yeah, I know, right? iya. And then there's It Deadpool and rhymes. Wolverine. But so Aprila adalah seseorang yang sangat spesial buat gue. Aduh, terima kasih loh. Di tahun ini terutama Aprila dan Yosi has been one of the people yang has always been there for me. Selalu ada buat gue, terutama kemarin tuh bulan-bulan lalu pas semua menghujat gue, Aprila sama Yosi yang membuka tangannya lebar-lebar. Siapa yang menghujat? Gak ada. Ya, hanya seluruh rakyat Nggak Indonesia yang ada. Kristen saja. Mengasihi semuanya. Haleluya. Tapi kita kenalnya lucu ya. Aduh, kenalnya sih nggak banget. Sebenarnya gue kenal Yosi dulu tapi bareng sih ya. Kenalnya tuh kamu ngintilin kita terus, ya kan? Dan so akrab. Jadi guys, tahun 2015 sampai 2018 gue sekolah di Hillsong College, Yes. sekolah Alkitab di Australia, Sydney. Dan Hillsong sebagai gereja yang besar dan punya praise and worship yang dikenal dunia banget, selalu bikin yang namanya Hillsong Conference tiap Iya, tahun. iya. Dan pertama kali, gue nggak tahu yang pertama itu 2015 nggak sih kalian di situ? 2015. 2015 kan, guys bayangin pertama kali Iya. ada Hillsong Conference, gue harus surfing kan, Pril. Yes. Gue udah happy, lagi tengah-tengah itu tiba-tiba ada childhood hero gue dong. Iya. Terus, hey, kamu Yosi Gua kan? kayak, Terus oke. nempelin terus. Kayak anak ayam ya? Iya, terus langsung dengan apa sih waktu itu? Iya pakai tongsis ya. Kemana-mana aku tuh kayak, ini siapa sih Yos, ganggu banget ya gitu. Gue fanboying banget lah, gila. Iya. Dan lucunya setiap tahun, waktu itu beberapa tahun kalian datang hampir setiap tahun. Semenjak 2015 tuh kita tiap tahun datang. 15, 16, 17, 18. Actually gue kita udah mulai dari 2012 sih datangnya pertama kali. no way. So 2012 and then 6 years after. I see. Sampai 2018 terakhir. Dan kalian menjadi salah satu highlight gue dan yang gue tunggu setiap tahun loh. Masa sih? Oh wow. Kalian oke. tuh. I don't know. Tapi dulu has always been selalu adalah Yosi dan Prila. Karena gue taunya cuma Yosi. Oh, Prila oke. adalah istri dari Yosi. Yes. Oke, jadi sekarang Nah, sejak
kita super deket itu beberapa bulan lalu pas semua menghujat gue, tiba-tiba lu membuka rumah lu, date lu, keluarga lu, marriage lu untuk gue datang dan lu menganggap gue nggak tahu lu yang ngangkat atau gue yang ngangkat diri gue sebagai anak kalian. Ya nggak mungkin gue angkat. Gue mengangkat sendiri. Dia selalu mengangkat dirinya sendiri. Iya, gue mengangkat diri gue sendiri menjadi anak kalian. Tapi you guys has always been there and I love it karena itu adalah salah satu momen-momen di mana gue merasakan Jesus gitu kan. And for me that's the purest form of this religion called Christianity. Pada saat dihidupi seperti itu, dimana kita ada untuk orang. Dan FYI, April ini tidak setuju dengan apa yang gue pikirkan, not even one gitu kan. Kalau kita mau ngomongin cara pendapat teologi kita pasti berbeda sekali. Kalau gue jabarin pasti bakal dihujat sama April karena dia tidak setuju itu. But April dan Yosi sangat menerima gue dan mencintai gue, and itu yang gue nggak habis pikir, and I love that. Nah, sejak beberapa bulan lalu Pril kebalik tuh, sekarang Prila dan Yosi. Yosi suaminya Prila. Oh gitu. Yeah, because I feel like this couple of months gue lebih mengenal lo, and I don't know, your nurturing spirit and you guys being a safe space selama beberapa bulan ini, it's just really warms my heart. So thank you so much. Oh no, God is good. Sebenarnya itu semuanya God's grace, Brian. Selalu semuanya memang God's grace. Yeah. So let's talk. Apa nih? Mau topik yang kita udah kenal lama, tapi sebenarnya gue belum pernah ngobrolin topik ini. Tadi gue baru, which the topic is divorce. Oke. Gue kan gak pernah ngobrolin ini sama lu kan? Enggak. Tapi tadi pas sebelum rekaman ini pas gue bilang, Pril kita ngomongin divorce tuh boleh gak? Gue penasaran banget. Boleh lah, I mean it's an event yang banyak manusia udah lewat ya, I think. Betul, banyak juga yang di ruangan ini, gak tahu siapa. Tapi di ruangan ini banyak yang udah melewati. I had my share when I was younger, waktu aku lebih muda. Ya, kan sama Yosi. Are you open? Apakah lu? Ya, hidup aku mah kayak buku terbuka, nggak. Apa sih yang mau diumpetin lagi, nggak ada. Gue juga dari dulu gitu. Ya. Tapi masih ada yang harus diceritain pada saat waktunya ditahan-tahan. Ya, kayak layangan ya, nggak boleh semuanya dilepas gitu. Iya, nanti kita kasih tahu pada saatnya tiba. Tapi sekarang gue pengen penasaran banget karena apa ya? Mungkin mulai dari sini dulu, Pril. Kita sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, apalagi orang-orang religius ya. Religius, nggak tahu ya. Aku selalu bilangnya nggak mau religious, bilangnya spiritual aja. Spiritual. Yeah. Ya, tapi buat orang religius, buat orang Kristen deh, kan kita selalu sangat-sangat glorifying marriage, which is menurut gue ya it's good. Maksudnya Tuhan itu, gue percaya pernikahan itu desain dari Tuhan. Dan tapi sadar nggak sadar kita sebagai orang Kristen kayak setidaknya gue ya. Dulu sebelum gue married, gue selalu berpikir kayak seakan-akan gue tuh belum lengkap. Kayak gue ngerti bahwa kalau kita selalu bilangnya kalau mau married itu bukan setengah sama setengah, tapi satu dan satu jadi satu gitu kan. Yes. Gue ngerti itu, tapi at the same time kita selalu kayak seakan-akan untuk orang-orang Kristen biasanya berpikirnya gini, kayak selalu kita bilang pernikahan tuh kayak ujian terbesar karena lu akan bersama satu orang yang akan bikin lu kesel, bikin lu kayak gedek like never before gitu. Tapi justru di situ adalah sebuah kesempatan untuk lu menjadi seperti Kristus kan. Right? Lu kan sekarang udah di your second marriage with Yosi, which is menurut gue tapi sukses banget gitu. Well, puji Tuhan. Karena I believe God is a God of second chance. Tapi bukan berarti aku membenarkan perceraian ya. For sure. Ya. And I don't wish anybody untuk go through that. Pastinya. Gitu. Pastinya. Yeah. Tapi kan kita sebagai orang Kristen, tapi bukan berarti lu tidak merekomen tentunya. Dan I'm not proud of it ya. Pasti. Tapi kalau ditanya ya I'm open, apa adanya memang terjadi. Part of perjalanan kita kan, kesalahan. Part of perjalanan hidup aku. Iya. Tapi menurut gue seseorang pernah bilang gini ke gue, kesuksesan kita menginspirasi orang, tapi kegagalan kita mengconnect orang. Karena people relate with our failures. Orang lebih relate dengan kegagalan kita daripada kesuksesan kita. Bagus sih kesuksesan. Dan kayaknya kalau di ngomongin di dalam bidang agama dan kekristenan, semua suka kesuksesan. Dan kita tunjuk dan kita bilang itu loh kemuliaan Tuhan, itulah kalau Tuhan ada. Tapi siapa yang mau kegagalan? Gue juga gak mau. Tapi kalau sekarang kita lihat aja, justru gue jauh lebih respect dan lebih inspired sama pernikahan lu dan Yosi. Justru karena dalam perjalanan itu lu udah sempat cerai dan sempat gagal. Nah itu yang kita gak pernah ngobrolin secara private kan.
Gue sukanya ini safe space ini kita bisa ngomongin apapun dan Iya, ini basically iya. tempat gue ngobrol nongkrong dan curhat Ya, gitu kan. bacot aja pokoknya. Bacot aja kita. Iya. So balik lagi yang tadi gue bilang, kadang-kadang kita sangat mengglorifikasi pernikahan dan kayaknya rata-rata orang Kristen dan mungkin bahkan orang beragama apapun bakal di Indonesia setidaknya nikah itu adalah salah satu pencapaian yang harus dalam hidup lah. Gitu. Kebanyakan 95% orang akan berpikir gitu. Oke. Gue pun dulu berpikir seperti itu, right? Hari ini gue berpikir berbeda. Gue berpikir bahwa ternyata pernikahan itu nggak buat semua orang. Betul. Pernikahan itu kalau nggak siap jangan. Dan ada beberapa dari kita yang nggak akan siap seumur hidup mungkin. Iya. And that's fine gitu. Tapi balik lagi, semua orang berpikir setidaknya orang Kristen kayak oke, pernikahan itu adalah kayak salah satu kayak checkpoint tertinggi dalam kehidupan. Tapi tanpa sadar juga kalau kita jatuh dari checkpoint itu, jatuh dari goal itu, yaitu masuk ke yang namanya perceraian, seringkali setidaknya buat gue, itu adalah kegagalan tertinggi. Hampir-hampir. Mungkin setara sama lu menyangkal Tuhan Yesus gitu kan, itu mungkin yang paling tinggi gitu ya, yang kayak paling murtad untuk orang Kristen tuh menyangkal Tuhan Yesus, tapi kayak satu kegagalan di bawahnya itu kayak perceraian. Gue tuh dari tadi dengerin lo tuh it's interesting ya, karena menarik. Lo tuh mengklasifikasi kegagalan sama seperti kayak as if ada besar kecilnya gagal, besar kecilnya dosa gitu. Ya gagal aja. For me nggak ada yang tertinggi, terendah for me ya. I mean semua orang tuh ngelewatin ups and downs dalam kehidupan. Gue setuju sama lo, tapi kebanyakan orang enggak. Well, this is where dimana kita harus bisa berbagi bahwa hey sebenarnya sebaiknya, nggak ada yang harus ya, boleh setuju dengan kami, boleh enggak. Sebaiknya ya nggak perlu diklasifikasi. Gue setuju. Karena it's not the end of the world. Betul. Ya, kan orang itu dilihat dari suksesnya orang itu dilihat dari apakah dia bisa bangun dari kegagalannya, gitu. Karena walaupun kita anak Tuhan, walaupun kita sudah mungkin menjadi percaya Tuhan Yesus lama, gitu ya, tapi bukan berarti kita imun dari berbuat kesalahan. Masih manusia soalnya, masih daging. Gitu. Setuju banget. Iya. Gue sampai hari ini gak merasa, mungkin gue sedikit lebih bijak ya dibanding pas gue jauh dulu 20 tahun lalu sebelum kenal Tuhan. Iya. Tapi gini-gini aja Pril, masih ngelakuin kesalahan dan kegagalan. Hopefully salahnya makin lebih baik ya. Dia tuh, aku kalau marahin dia di belakang, sotoy banget sih jadi orang. Ya, hanya mencoba melakukan yang terbaik yang kita bisa. But gue suka yang lo bilang bahwa gue suka dan setuju. Semakin gue kenal Tuhan dan semakin gue menjalani hidup, gue sadar bahwa menjadi orang yang percaya, setidaknya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, itu nggak kayak kita tiba-tiba dapat superpower yang bisa bikin kita selalu sukses. Tapi selalu ada kesempatan kedua. Menyenangkannya ikut Tuhan Yesus begitu. Iya. He's the God of second chance. Okay. So let's talk about our failures. Okay. Our failures. Iya, main aja, nggak usah kamu main aja. Iya. Aku aja. Oke. Aku aja. So, Aprila kecil, terlahir sebagai orang Kristen kah, percaya Tuhan? Ya, my dad, bapak saya seorang Muslim. Ibu saya terlahir seorang Kristen, tapi mereka menikah secara agama Islam. Oke. Ya, jadi when I was born, aku terlahir sebagai seorang Muslim waktu masih kecil. I see. Iya. Okay. And then my parents got divorced. Orang tua aku bercerai. Mama balik lagi. Itu nggak otomatis aku balik lagi juga ke Kristen dan percaya Yesus ya. Waktu lahir ya. Maksudnya? Waktu kecil ya. Ya. Kepercayaan lu jadi sampai titik divorce itu Muslim ya? When my parents were divorced, iya. Okay. Jadi, akunya waktu aku divorce enggak dong. Waktu your parents divorce. Oh iya. Gue lagi ngebayangin aja, lu pakai mukena terus sholat. Iya. Terus. Iya dong, and it was beautiful. Iya. Tapi pas mama papa bercerai, mama balik. Tapi kan aku juga masih kecil ya. Oke. So dari kecil akhirnya dibawa ke gereja juga sama mama, tapi itu tidak otomatis langsung membawa aku menerima Tuhan Yesus ya, gitu. Ada prosesnya gitu. I see. Karena aku juga melihat
dan mau belajar dua-duanya saat itu gitu. Kok gue baru tahu sih, terus prosesnya kayak gimana? Well, itu aku terima Tuhan Yesus itu waktu aku sekolah di luar, di SF. Aku kuliah? Iya, berkesempatan untuk sekolah di SF. Selama itu, sebelum itu, ya aku pergi ke gereja karena mama bawa aku ke gereja, tapi belum memutuskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat aku. Jadi ya udah, ya ikut-ikut aja gitu. Karena out of my respect ke mama gitu ya. Nah, tapi waktu di San Francisco itu, I went to a church namanya FGF. The pastor namanya Pastor Fendi Hutomo. He was my first kayak dad figure gitu, yang benar-benar di situ aku melihat dia menerima aku apa adanya. Gitu. Dan I think it was my first encounter sama Tuhan di situ gitu. I see. Padahal aku ke gereja pun itu karena disuruh dan karena harus saat itu. Tapi makanya semenjak itu aku nggak pernah menghakimi atau menilai motivasi orang untuk datang ke gereja. You can come dengan motivasi apapun. Betul. You'll never know when the Holy Spirit will touch you and will work in you gitu. And it happened. Dan itu terjadinya sama aku. I see. Iya, dan di situ baru aku menerima Tuhan tahun 98. 98. And then balik Indonesia. Iya. Di umur ke 22, 23. Iya. Terus ketemu Bapak Pendeta Billy Lantang. Which is your first. Iya. Gue dulu tahu kalian secara terpisah dan gue nggak pernah tahu kalau kalian itu ex husband and wife. Gue kayak interesting. Oke, waktu itu berarti ketemunya tuh tentunya di gereja. Si Billy belum pendeta dong? Belum. Aku baru pulang dari Amerika, Billy juga gitu kan. Terus kita ke gereja sama-sama namanya dulu GC. Oke. Gitu. Ya FGF sekarang kan ya di Iya Jakarta FGF ya GC sama ya Pastor Jimmy. Okay. Beda. Hi Pastor Jimmy. Oke, itu beda umur. Beda umur 10 tahun. Oh. Billy sama aku 10 tahun. Beda 10 tahun. Iya. Okay. Hi Pak Jimmy by the way. Alright. And then okay, that's interesting. Berarti your first marriage yang fail ini seharusnya sangat Kristen ya? Ya, makanya pertanyaan selalu gitu, kok bisa, ya kan? Udah di dalam gereja, ya kan? Dua-duanya melayani, dua-duanya juga terlahir, maksudnya ya, especially Billy, gitu kan, terlahir dari keluarga semuanya anak Tuhan, gitu ya kan? Interesting, gue baru tahu sama loh. Tapi again, ya itu balik lagi berjalan bersama Tuhan itu tuh proses. Aku tuh merasa aku mengenal siapa Allah Bapa itu baru ya setelah berproses ya gitu. Nggak bisa pada saat kita menerima Tuhan Yesus itu seperti kayak membalikan tangan langsung, secara spirit we have move. Tapi kan ada yang namanya tubuh, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya sifat karakter yang harus diproses tiap hari. I see. Nah itulah gitu. Jadi kalau orang tanya kok bisa? Sini kan gak ada Billy, jadi I cannot speak for Billy. Betul. I will speak for myself. Jadi kalau aku sih, kenapa bisa? Ya bisa, karena akunya juga egois mungkin saat itu. Mungkin akunya juga belum banyak mengerti, belum banyak mengerti mengenai firman. Terus kenapa sih harus tahu firman? Ya kalau kita mengenal firman, kita mengenal isi hatinya Bapa. Itu, mengenal keinginannya Dia. Tapi saat itu aku lebih mendahulukan keinginannya Aprila, gitu. Padahal sebenarnya bisa nggak? Kalau tahu, if I know what I know now, bisa nggak dirubah waktu bisa itu? Nggak? Bisa lah. Tapi kan kita asal kita mau, asal kita mau, humbling ourselves, merendahkan hati kita, mau diproses. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya kok bisa, salah siapa saya? Gue akan bilang bisa. Okay, I love that because ya kadang kan kita berpikir seperti itu ya. Gila kalau yang satu hamba Tuhan loh, yang satu dua-dua cinta Tuhan. Waktu itu Billy, yang satu punya panggilan lah, calon lah. Dua-duanya juga udah kan terlibat di gereja banget. Iya. BPN nggak? Apa? BPN nggak? BPN tuh apa? Bimbingan pranikah buat yang beda agama. Kalau di Kristen kita ada bimbingan pranikah. BPN namanya. Iya dong. BPN. Dulu gue kagak BPN. Iya dong. Waktu itu sama
Om Peter sama Tante Yuli, Om Peter Evirian. BPN-nya lulus tuh. Iya, tapi kan dan again bukan salah mereka. Oh iya bukan Iya lah. dong. Iya dong. Iya dong. Gue paling males tuh Kristen kayak gitu kan, nanti ada transfer. Oh ini kalau gagal enggak please. Enggak dong, kamu nggak boleh, nggak gitu. Oke, sorry, nggak Kristen gitu, enggak. That's just generalizing for me. Iya, gue generalizing banget orang Kristen. Oke, lanjut. Hey, ini bener-bener loh. Jadi pas kenal beda. Jangan mam sakit. Oke, beda 10 tahun, and then dari kenal sampai berapa lama tuh? Dari kenal ke pacaran, ke engage, ke nikah. Nah itu tuh lucu. Jadi gini, nah baru terima Yesus menggebu-gebu pelayanan, jadi everything is all about spiritual. Ya dalam spiritualnya juga belum dewasa, makanya setelah 3 bulan pacaran, he asked me to marry him. Ya I said yes. Berarti nggak boleh ya 3 bulan pacaran langsung? Bukan nggak boleh. Oh berarti boleh dong? No, ada yang nggak boleh atau boleh ya. Gue nggak bilang boleh atau boleh. Tapi maksudnya semua itu harus apa ya? Ya berproses. Berproses getting to know satu sama lain. Itunya menurut aku, itunya belum cukup waktu itu. Menurut aku ya saat itu. Tapi ya kita menjalannya dengan semua pengetahuan yang saat itu tersedia untuk kami dan apa yang kami tahu, pilihan-pilihan yang kami ada waktu itu. And we thought we made the best decision then, gitu ya. Kan nggak kayak sekarang. Everything is online, everything tuh ada semuanya informasinya gitu. I see, oke. Gue pengen ngegali lebih dalam ke this process, karena balik lagi di tengah-tengah proses itu, gue yakin siapapun yang lagi mendengarkan, terutama mungkin yang lagi mempersiapkan marriage, yang lagi considering membawa hubungan ke jenjang berikutnya, pasti akan bisa belajar banyak banget dari kegagalan kita. Kegagalan lo. Apa sih dari tadi kayak hinting-hinting gitu nggak penting? Enggak. Oke, jangan sebel, nggak boleh. Aja. Anak Tuhan nggak boleh sebel. Gue mau bilang apa ya? Jadi ketemu umur berapa? Aku tuh umur berapa ya ketemu? 21 apa 22 gitu. Right after balik Iya. Indonesia langsung ketemu. Iya di Komsel gitu. Di Komsel, ini langsung jadi kenal deket. Iya, terus kan kita sama-sama melayani di kita singer waktu itu. Udah pelayanan, cinta Tuhan. Ya of course lah, kayak semua itu akan merasakan kayak ini dari Tuhan. I think the right word for it is euphoria. Euphoria. Ada euforianya di situ. Yes. Terus masih kecil kan. Honeymoon period. Terus ya lucunya, gue kan punya anak sekarang sama Billy umur 24 nih, si kakak Raina. Raina. Saat itu gue umur 21, gue ngerasanya kayak gue udah tua banget, udah gede banget. Sekarang kita ngeliat anak umur 24 tahun kayaknya, tahu apa sih? Anak kecil, masih anak gitu, masih baby gitu. Jadi ya kita tuh dulu berani sih memutuskan itu. I see. Berarti lu married di tahun yang pertama? 99. Lu lahir tahun? 77. 22 tahun. And then itu udah checklist semua dong, dibawa doa gak tuh? Ya dibawa doa banget, sangat justru sangat bawa doa sekali. Kayak gimana? Aku sama Billy. Dibawa puasa gak? Tunggu, aku gila udah lama banget, maaf ya Bill. Dulu tuh inget banget deh pokoknya setiap malam kita pasti doa bareng kayak di telepon gitu. Gila Kristen banget. Iya. Anak Tuhan Yesus banget. Anak Tuhan Yesus banget gitu. Sampai sekarang masih anak Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya kayak ya secara checklist kekristenan yang kayak kalau mau cari jodoh pasangan dari Tuhan harus ada ini-ininya, semuanya udah dilakuin. Iya. Gue juga dulu gue bahkan kayak ada ini nih kayak doa puasa 21 hari untuk berdoa sama Tuhan dan tanya apakah ini jodoh dari Tuhan atau bukan, dan kita nggak ngomongin sampai selesai 21 hari itu. Tapi kan gue bahkan segitunya loh. Nah, tapi kan ultimately itu keputusan semua ada di tangan kita. Balik lagi, makanya aku bilang semua sudah mendukung. Keluarga juga, teman-teman semua juga. Iya kan, semua mendukung, semua mendoakan. Orang-orang yang kita menjadi mentor kita pun mendukung, mendoakan, mensupport, ya kan? Iya dong, maksudnya as a church we're a family. Iya sih. Tapi kan mereka nggak bisa. Yang bisa menjalankan tuh hanya kami berdua. Kayak lo ke gym deh. Iya. Ya kan? Let's say ini
aku support Brian ya, mau ke gym, aku bayarin malah kalau perlu gymnya, gym membershipnya 6 bulan aku bayarin. Tapi ultimately your daily habits, what you do every day, yang kamu lakukan setiap hari itu yang menentukan kamu berhasil di gym atau enggak dong. Bukan coachnya seberapa bagus. Bukan aku yang mensupport atau mendoakan kamu. Betul. Iya dong. Iya. Misalnya kamu goalnya mau, let's say nih lose weight misalnya gitu, atau gain muscle. Kalau kamu cara makannya setiap hari juga, aku kan nggak bisa liatin kamu tiap hari dong. Itu semua ada di keputusan kamu. Iya, betul. Nah sama, gitu. Jadi bukan karena, I don't think itu karena agamanya atau karena orang-orang di sekitarnya atau karena kurangnya dukungan atau kurangnya doa, tapi memang ultimately pernikahan itu ya ada di tangan kedua orang yang berada di dalam pernikahan tersebut dong. Keputusan-keputusan yang kami ambil saat itu. Gue kira selama ini kan gue cuma tahu lu udah pernah married. Nih gue ngebayanginnya lu tuh kayak dulu MBA lah, atau dulu masih Badung lah, masih clubbing lah, ketemu sama Pastor Billy dulu masih bejat, masih pakai narkoba gitu. Terus dari awal kayak salah gitu kan, kayak kecepatan atau apa sampai, tapi kayak gue baru tahu hari ini bahwa ibarat kata leading up to the marriage it was ideal, semuanya seakan-akan in place, seakan-akan kayak ini dari Tuhan banget nih. Iya. Terus. Iya. And then you got married. And I got married. What happened? Ya, me and Billy happen. Billy kan juga ya, again aku malah jadi Billy. Jadi Billy ada di sini gitu ya untuk speak for himself. Yeah. Tapi for me, ya pastilah anak umur 22 tahun nikah terus gimana? Pacarannya cuma 3 bulan, pastilah masih ada. Terus plus ya, aku tuh punya excess baggage misalnya. Aku datang dari background yang orang tuanya bercerai. Walaupun aku udah terima Yesus, mungkin secara karakter belum sempurna diproses. Sampai sekarang pun masih diproses, ya kan, gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya mengganggu hubungan pernikahan tersebut, gitu. Oke. Komunitas ada komunitas. Kami tertanam di dalam komunitas anak-anak Tuhan juga gitu. I see. Tapi again balik lagi ultimately ya ke kita. Kalau kitanya udah kekeh marikeh, udah keras kepala, udah nggak mau tunduk, nggak mau rendah hati, orang juga mau bisa apa? Dan itu aku bicarain aku ya, aku nggak bicarain Billy. That's just me. Dan aku mengaku itu. Jadi kalau orang tanya kenapa? Ya aku sih dalam in a nutshell anak kecil aja. Iya, betul. Itu, akunya anak kecil. Anak kecil tuh bukan berarti umur ya. I was just being immature. Nggak dewasa aja. Betul. Gitu. Lebih memilih keinginan Aprila daripada memilih apa yang benar untuk dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Egoisme kan yang paling susah di dalam hubungan. So pas ketemu dalam 3 bulan setelah pacaran itu dilamar, and then sampai marriage-nya berapa lama setelah dilamar? Itu lupa, Kayak semua itu terjadi dalam 1 tahun. Aku tuh menikah, wow ini aku masih ingat loh. Dad kalau salah, correct me if I'm wrong ya Daddy Billy. 7 Mei 99 kalau gak salah. Itu menikah? Iya, di lamarnya tuh Desember. Aku ingat karena ada pohon Natal. Jadi kayaknya tuh bulan Desember ya Bu. Natal ya pendek banget. Dari Desember ke Mei itu pendek banget, iya. Gitu. Gimana ya, gue kayak pengen nanya tapi kayak banyak banget di otak gue, sangat relate. Oke, yes. Tapi mungkin nanti next kamu harus panggil Billy ke sini sama Kak Gaby, his wife kali ya, to see the other side of the story. Karena Billy juga banyak berubah banget. Pasti. Ya, gue udah pernah interview Billy. Iya kan? Bukan di sini tapi di Solusi. Pada saat saya masih belum sesat dan masih bisa membantu lembaga-lembaga kekristenan. Brian, kamu gak sesat. Oke. Kata netizen sih gitu. Enggak. Oh iya. And stop saying that about yourself. Kamu gak sesat. Kamu dikasihi. Udah selesai kata Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi di jalan yang benar. Oke, tapi lanjut. Jangan dimarahin. Kita akan berantem nih nanti di sini. Tapi I love that kalian sekarang udah marriage
karena ada Kakak Raina yang dari the first. Yeah, and she's such a blessing. I mean, udah ketemu dia belum? Coba deh. Tadi dia datang kok. Udah ketemu dia belum? Gua kenal dia dari maksud kapan gue, tahu. Maksudnya udah ketemu dia lagi belum? Coba dia datang, ntar kamu undang, kamu ajak dia ngomong. Mau dong, dulu sih gue kenal dia tuh masih awal-awal itu. Iya. Yang sama, iya pas mau kemana? I can't remember, it's so long ago though. You can actually keluarin nanti fotonya dia ya. Dia baru premier film pertamanya tuh di LA Shorts, iya. Cool. Ntar aku kasih ini. Ayah ibunya ya. Bukan aku lah, omanya. Oh omanya? Iya, my mom kan yang pemain film. Oh no way, your mom is? Iya. Lu nggak suka, nggak tertarik? Enggak ya, aku tuh lebih orang di belakang layar kayak dia. Padahal lu extrovert banget. Gigs ada di situ. Iya. I see. Iya. So when we talk about kegagalan dalam pernikahan, tadi kita udah pinpoint satu hal yang gue setuju banget. Sebenarnya pada akhirnya adalah ketidakdewasaan ya. Dan lebih memilih kita dibanding pernikahan itu. Iya. Dibanding, karena pernikahan itu berkorban sih ya. Aku tuh belum ngerti ngelilingin tembok Yeriko 7 hari itu tuh belum ngerti ya. Apa tuh buat teman-teman kita yang kan kalau waktu itu bangsa Israel ngelilingin tembok Yeriko kan. Aku mungkin baru di hari kedua udah ngeluh segitu give up. Atau I think mungkin tuh di hari ketiga keempat lah gitu. Udah kayak padahal cuma tinggal sedikit lagi gitu ya kan. Cuman udah keburu give up. Nah, kita tuh aku rasa ya Bray, bukan hanya masalah pernikahan atau relationship aja. Aku rasa dalam segala hal ya. Dalam banyak permasalahan kehidupan kita tuh seringkali sangat mata kita ditutup sama apa yang kita lihat. Okay. Padahal sebenarnya Tuhan tuh ngeliatnya dari atas ya. Ini tuh nggak di end of it gitu. This is not ini tembok tuh kayak ini tembok tuh nggak setebel itu gitu. Tembok tuh cuman ya segini, nggak setebel yang kita pikir gitu. Cuman yang kita lihat tuh cuman itu kadang-kadang. Dan kita berpikir bahwa aku saat itu berpikir kayak I am the only one nih, gue cuman satu-satunya nih yang ngerasain ini. Gak ada lagi nih yang ngertiin perasaan gue. Lah, banyak orang yang lebih parah juga kehidupannya banyak. Okay. Tapi kan kita nggak bisa banding-bandingin masalah kita dengan masalah orang lain ya. Gitu. Cuman itu sih yang kadang-kadang membuat kebanyakan anak-anak Tuhan itu mungkin tidak bisa melihat the hindsight of it. Apa sih yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka karena udah keburu nyerah. Termasuk aku ya waktu itu. Udah keburu nyerah akunya. Nah, tapi manisnya Tuhan. Saat kita bertobat, minta ampun. Tuhan bilang, udah selesai di kayu salib. The God of second chances. Iya. Udah. Kamu mulai lagi, jangan berdosa lagi katanya. Sekarang kamu pergi dan jangan berdosa lagi kata Tuhan sama perempuan itu. Dosamu sudah diampuni. Tapi pergi tapi jangan berdosa lagi ya. So I took that dan I try to honor it with my life. Dengan terseok-seok. Jangan berpikir pernikahan kedua terus gampang semua beres. Enggak, baru sekarang. Setelah 20 tahun nih. Tapi kan ada prosesnya, tapi terseok-seoknya masih dong di awal-awal. Proses, tapi aku bedanya. Akunya memilih untuk tidak menyerah dan memilih untuk enggak milih Aprila. Kali ini iya, karena I try to honor apa yang Tuhan udah kasih ke aku. Aku mengampunimu, pergilah jangan berdosa lagi udah. I really like that karena dalam perceraian itu gue percaya ya pada akhirnya mungkin siapapun kita bisa ambil perceraian siapapun dan kita bisa bilang ini suaminya yang salah, ini istri yang salah. Mungkin ada satu sisi yang terlihat atau satu pihak yang terlihat lebih salah. Tapi pada akhirnya kan salah dua-duanya kan. Makanya gue percaya perceraian itu nggak ada yang menang, sama-sama kalah. Dan perceraian itu tuh tidak disukai oleh Tuhan dan tidak menyukakan hati Dia. Karena menyakiti kita kan. Iya. The effect that it's doing to us Dia tahu. Gitu. Susah lewatin gitu. Iya. But here you tapi memang nggak bisa tanpa kekuatan dari Roh Kudus, Brian. I think segala sesuatu dalam kehidupan kita nggak bisa kita lakuin tanpa kekuatan dari Roh Kudus. I love that.
Gue gak sabar abis ini kita bakal ke episode ke 10 talk, ngobrol sama lo, bakal ada Yosi di sini lagi di luar, dan semua yang turun itu akan ada naiknya, dan kita bakal ngobrolin building the marriage after divorce and semua yang dalam itu. Tapi mumpung kita belum di sana, kita gali lebih dalam dikit lagi. So after lu menikah berapa lama? Tadi lu bilang di putaran kedua. Kalau di cerita Yosua itu kan mereka di bangsa Israel muter 7 kali tanpa mereka tahu kapan bakal selesai ya. Iya kan? Cuma Yosua yang tahu, bangsa Israel kagak tahu. Jadi mungkin di putaran kelima keenam mereka udah kayak bahkan marah-marah ke si Yosua kali, bersungut-sungut itu kan. Gila lu, bangke gue udah capek nih muter-muter nggak jelas. Dilemparin lagi sama. Dilemparin, iya kan. So how long was, berapa lama married sebelum cerai itu? 5 tahun. Iya. Relate-nya jangan sebegitunya dong. 5 tahun, banyak yang. Tapi tahun terakhir tuh itu udah benar-benar udah distant banget ya gitu. Akunya mungkin enggak, akunya mungkin yang kita tuh distant dari pasangan kita, nggak harus pisah rumah. Hati kita tertutup aja itu udah distant gitu. Jadi ya tahun terakhir tuh udah seperti itu. Tapi perjalanan dalam 5 tahun itu kan kalian punya komunitas, punya ini. Gue punya beberapa pertanyaan nih. Pertama, tadi kan lu ngomongin PR ya, baggage. Gua itu salah satu penyesalan dalam hidup adalah gue baru ke psikolog tahun lalu. Pergi ke psikolog adalah salah satu hal terbaik yang gue bisa lakukan untuk diri gue. Mungkin nggak terlalu jauh setelah, tentunya yang paling pertama keputusan terpenting yang gue ambil adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tapi ke psikolog itu bakal jadi my top 5 sih. Karena setiap dari kita tuh ada punya trauma, punya sampah, punya garbage, punya baggage yang kebanyakan tuh dari masa kecil dan lain-lain tanpa sadar gitu. Dan hanya setelah gue ke psikolog gue bisa ngerti semuanya, baru gue bisa self aware dan baru gue bisa bilang kayak anjir ya iyalah gue nggak siap buat relationship, ternyata gue masih apa ya, kita kan kalau udah kenal Tuhan udah jalan lama, gue udah jadi pendeta tahun lalu, gue udah jadi finish product nih, hampir nih kayak 90% nih Tuhan, kayaknya gue udah ngerti nih caranya hidup sebagai orang benar gitu. Tapi kadang-kadang buat gue ya Pril ya, kita sebagai orang Kristen tuh it's good semuanya dirohani, tapi kalau terlalu merohanikan, baca Alkitab ke gereja, it heals our spirit and roh kita, tentu jiwa kita juga untuk a certain degree, tapi gue akan jadi orang yang pertama untuk bilang bahwa itu gak cukup. Bahwa ada orang-orang yang Tuhan, kalau ngomong-ngomong Tuhan nih, yang Tuhan pilih dan Tuhan udah berikan tanggung jawab, sama kayak dokter. Kalau lu sakit, please jangan datang ke pendeta untuk minta doain lu. Boleh, tapi hal pertama yang lu harus lakukan, hal tersuci yang lu harus lakukan buat gue ya ke dokter. Karena that's how Tuhan mendesain kehidupan gitu. Nah, gue salah satu penyesalan gue adalah gue selalu ke pendeta, selalu ke semua yang berbau rohani, tapi gue nggak pernah take my soul, jiwa gue seriously untuk bilang bahwa gue butuh bantuan. Nah itu juga kadang-kadang keangkuhan gue dan mungkin keangkuhan orang-orang yang udah lama jadi orang Kristen, jadi pemimpin, jadi pendeta, bilang bahwa gue gak butuh tuh psikolog, gue tahu masalah gue. Tapi setelah gue duduk sama psikolog yang buat gue baik, yang efektif buat gue, oh my gosh, gue ngeliat semua sampah gue dan sadar kayak anjir PR gue masih banyak banget gitu. Pertanyaan gue buat lu Pril, ngelewatin itu semua, lu sempet pakai psikolog nggak atau marriage counselor? Saat itu enggak. Saat itu enggak ya? Saat itu enggak. Tapi kan again, I didn't know much saat itu. Tapi knowing what I know now, ya kan, pasti akan berbeda. Nah, interesting gini, Bray. Aku selalu bilang sama anak-anakku, enaknya tuh ya. Kalau kita baca firman, semua yang kita perlu untuk menavigasi kehidupan tuh sebenarnya ada di sini. Ya kan? Nih kalau aku bacain kamu di Mazmur 1 ya. Mazmur 1 dibilang gini. Cuman kebanyakan anak Tuhan tuh bacanya Mazmur 1 ayat terakhirnya aja. Gitu. Maksudnya ayat 3-nya aja gitu ya. Tapi ini Mazmur 1 sampai Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tuh bilangnya gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi satu, orang yang tidak berjalan ya. Ada, aku garis bawahin kata berjalan. Lalu yang ayat keduanya, tapi ya terus yang ada lagi yang tidak berdiri. Tadi berjalan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk. Jadi ada berjalan, ada berdiri, ada duduk dalam kumpulan penyemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau udah ada itu semua, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kebanyakan orang kan senangnya cuman yang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran airnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, itu aku garis bawahi ya. Karena kita hidup dalam musim yang berbeda. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya in every season, dia fruitful. Hidupnya berbuah. Harus apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Berjalan, berdiri, dan duduk. Ada 3 tipe orang yang harus kita miliki dalam hidup. This is good. Okay. Kalau yang berjalan itu adalah orang yang mementori kita. Okay. Makanya penting. Aku selalu bilang, kalau kamu ngelihat aku sama Yosi sekarang, kalau Brian ngelihat Aprila yang sekarang, it takes a whole village to raise us, to raise my marriage and to raise Aprila. Jadi, dan aku memastikan bahwa ketiga tipe orang ini ada dalam kehidupan aku. Nice. Yang pertama, yang orang berjalan tadi adalah mentor. Mentor nggak perlu satu, kamu perlu mentor dalam pernikahan, kamu perlu mentor dalam karakter. Mungkin kalau aku perempuan ke yang aku tuakan, yang aku lihat, bukan hanya menginspirasi ya, tapi I can identify dan itulah karakter yang dia miliki yang bisa ditularin ke aku istilahnya, yang dia bisa ajarin ke aku. Jadi ada mentor dalam pernikahan, mentor dalam bisnis mungkin, mentor dalam karakter, self building, mentor spiritual mentor mungkin ya. Lalu di sini dibilang ada yang berdiri. Berdiri ada orang-orang yang kamu bertumbuh bersama. Alright. Gitu. Jadi beda ya antara yang mentor sama yang kamu bertumbuh bersama. You have to have your peers yang mengalami season yang sama, sehingga kamu nggak sendirian dalam musim kamu. Kamu mengalami musim yang sama. Kayak mungkin kalau orang yang berdiri sama aku tuh Mel misalnya, ya kan gitu. Mel tuh sama aku, kita sama-sama bergesekan gitu. Ada Mel, ada 2 Mel, Melissa Karim sama Melanie Ricardo, ada 2 tuh, ya kan, 2 Mel, ya kan. Nah, terus dan duduk. Dan yang tidak duduk tuh siapa? Orang-orang yang kita mentor, yang look up. Kenapa sih kita perlu orang yang kita bagikan kehidupan kita? Itu menjaga loh. Kalau ada orang yang ngeliatin kehidupan kita, kita jadinya lebih hati-hati dalam memutuskan. Pernah nggak Aprila dan Yosi dalam pernikahannya, waktu baru awal-awal memutus kayak emosi, terus bawa udah deh, kita pisah aja gitu. Pernah tentunya. Mau ngulang lagi yang pertama saat itu, kamu tahu yang mengingat yang benar yang pertama kali bukan anak-anak aku malah, tapi anak-anak date. What would they see dari kita? Mereka bisa belajar apa kalau kita memutuskan untuk give up juga? Right. Gitu. Jadi penting banget, Bray. Dan ini semua ada di dalam firman Tuhan. Penting banget untuk kita memiliki ini gitu. Nah, I think buat teman-teman di luar sana juga, kalau belum punya orang-orang ini dalam kehidupan kalian, berdoa, minta. Right. Lihat, dan gak harus di gereja. Gitu. You see somebody yang bisa mementor kamu. Kayak aku banyak nih mentor-mentor leadership, aku banyak. Dan gak necessarily mereka lebih muda, lebih tua dari aku loh. Banyak loh yang lebih muda dan aku mau belajar. Gitu. Kalau dari gue lu belajar apa? Gue mentorin lo. Gak ada. Aduh sayang banget. Gak, tapi I really love that. Gue tunggu. Sorry gue joknya keluar. Tapi I really love that. Seseorang yang di depan kita. Kalau Brian ya. Samping dan di belakang. Let me tell you something about Brian. Ini bukan karena Brian you're my friend, tapi banyak orang mungkin nggak lihat kerendahan hati kamu. Gitu. Tapi, and I'm gonna say it publicly, ya. You need to stop saying orang-orang menghujat kamu. You need to stop saying that. Udah, itu udah lewat. You are in your new season, udah musim yang baru. Nggak usah balik terus ke Mesir. Enggak sih, udah kangen kalau dihujat. Udah keluar, nah kan kayak gitu. Udah lewat. Iya betul. Udah lewat ya nggak sih? Bener nggak sih? Obat. Udah rambut udah dipotong, kumisnya dipotong, udah buang sial. Samson tuh udah dosa potong. Ya nah, kan? Gue suka banget. Do you know that lo sama Lucy adalah seseorang di depan gue? Puji Tuhan kalau memang itu yang kamu bilang. Ya.
Ya, praise the Lord. Kalau aku bisa menjadi orang yang bisa menjadi mentor buat kamu, that would be great. Dalam banyak hal. Itu karena God's grace. For sure. Dalam banyak hal, tapi hopefully yang berikutnya nggak gagal ya. Terus kita, that's a great way to close it. That's a really good way to close it. So, gue akan nanya lagi, kita tutupnya dengan bijak dong. 3 dengan hal. bijak secara Kristen. Tadi itu udah bagus banget tuh. Tips dalam kehidupan, punya seorang di depan, di samping dan di belakang. Dan enggak yang ngeliat kita, yang look up sama kita yang look up sama kita kan. Another question yang jangan dari April yang udah melewati the down of downs dalam pernikahan itu. Apa 3 hal yang lu akan ingetin the young April? Kalau lu bisa naik mesin waktu terus ketemu April yang belum menikah tuh, tentunya lu nggak bisa bilang jangan menikah gitu kan, karena itu akan menjadi ini. Tapi kalau lu boleh ngasih tahu tips buat diri lu yang dulu untuk memperingati, kayak lu coba 3 ini lu pikirin ulang atau consider. Dan ini buat semua teman-teman yang mungkin lagi memikirkan kayak biar nggak melewati kegagalan, atau ya sekarang sih nggak gagal. Kalau kita udah lihatnya semuanya udah indah, tapi biar nggak ngelewatin sakit hati yang lu lewatin, what would you say to seseorang yang mau masuk ke pernikahan itu? Iya, sakit hati yang aku lewatin bukan karena salah milih orang ya. Betul. In my case, ada beberapa mungkin teman-teman di luar sana ada. Cuman kalau my case tuh enggak salah milih orang karena sifat sendiri aja. Tapi kalau in general, sebelum nikah ya, I think pernikahan itu milestone ya, sebuah keputusan orang dewasa. Pernikahan. So get married when you are ready, secara spiritually and secara karakter. Jadi bukan karena kamu nggak enak sama teman-teman kamu, peer pressure atau ngerasa gue udah tua banget nih atau apa. But get married when you are ready. How do we know? Menurut lu kayak di mana atau kapan kita tahu kita ready untuk marriage? Kalau untuk perempuan dan laki-laki beda. Boleh. Iya. Kalau untuk perempuan tuh buat saya ya. You know when you're ready itu pada saat kamu sudah kamu sudah mengerti bahwa posisi kamu dan role kamu, and this is not gini. Mungkin kalau untuk female feminist atau male chauvinist mungkin ini akan sangat kontroversial ya. Tapi this is my belief. Kan yang Brian nanya ke aku ya. Apa yang lu percaya? Jadi apa yang aku percaya ya. Jadi wanita itu udah tahu bahwa dia siap itu kalau dalam my definition is pada saat dia mengerti posisinya sebagai wanita, bahwa dia adalah seorang penolong. Jadi walaupun dia di luar sebagai seorang pemimpin, pada saat dia ke rumah dia harus mengerti bahwa suami adalah pemimpin yang Tuhan letakkan di dalam kehidupannya dia, dan you have to submit. Dan recently ini aku baru belajar yang namanya submission tanpa berbantah-bantahan. Itu kepada suami ya. Jadi semua tuh ada caranya gitu. Boleh nggak kita mengutarakan pendapat yang berbeda? Boleh. Tapi ada caranya yang manis. I see. Kalau kita ke bos di kantor bisa hormat, ke suami apalagi. I see. Gitu. Itu buat yang wanita ya. Ini yang wanita kalau dia udah ready ya. Untuk nggak egonya, sama sih dua-duanya egonya nggak terlalu besar, ngerti posisinya. Kalau untuk suami, mengerti bahwa dia mengasihi, dia bisa mengasihi. Nanti Yosi bisa ngomong lebih lanjut lagi, mengasihi unconditionally juga. Karena kalau wanita itu perlu dikasihi, suami itu perlu dihormati. Gitu ya. Bener. Jadi kalau suami bisa mengasihi istrinya, pasangannya, dia udah merasa, gue udah bisa mengasihi dia unconditionally. Jadi nggak pakai gue cuma sayang sama dia kalau. Enggak. I see. Regardless tapi. I love her regardless. Meskipun enggak lagi pingin mengasihi ya. Iya. Dia punya kekuatan itu. Jadi love-nya itu adalah decision every day, bukan perasaan. Kalau dia sudah mengerti dan cukup dewasa untuk bisa mengerti itu. Karena tiap hari enggak akan selalu seperti di like a dream gitu. It's not a walk in the park, aku bilangnya. Enggak kayak
nggak akan selalu mudah. Ada kala-kalanya kamu mungkin lagi sebel gitu, tapi bukan berarti kamu berhenti memutuskan untuk mengasihi. Nah itu cuman hanya laki-laki yang menurut saya yang dewasa. Makanya aku bilang get married when you're ready. That's cool. Yang pertama get married when you're ready, pada saat lu cukup dewasa. Yang kedua belajar untuk mempunyai kerendahan hati, untuk mau selalu dibentuk. Karena tanpa kerendahan hati akan sulit untuk kamu memaafkan pasangan kamu. Iya. Aku juga masih belajar nih ya, aku ngomong gini. Bukannya semua selalu sempurna. Mungkin frekuensinya tidak kayak dulu waktu masih umur 20-an ya. Tapi masih ada kalanya kita masih sulit untuk maafin, masih agak lama misalnya gitu. Iya. Tapi belajar rendah hati, mau dibentuk secara karakter sama Tuhan, mau ditegur gitu. Rendah hati, mau dibentuk, mau ditegur. I love that. Kuncinya apa? Yang ketiga. Have a deep personal relationship sama Tuhan. Lalu balik ke situ. Iya, enggak bisa. Gak bisa kalau nggak situ. Nggak bisa. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Nggak bisa. Kamu nggak bisa punya hubungan relationship apapun, apalagi pernikahan, tanpa kamu individually. Jadi bukan collectively ya. Collectively mah harus sebagai suami istri. Dulu. Iya, masing-masing dong. Yeah. Masing-masing harus punya your own conviction, your own personal relationship sama Tuhan, sehingga kamu tidak perlu dipenuhi oleh pasanganmu karena kamu udah penuh duluan. Sumbernya langsung dari Tuhan. Iya, sehingga kamu maunya ngasih aja. How can I serve you? Bukan I need something from you, I'm demanding something from you. Enggak. How can I serve you? Gitu. Itu sih. That's beautiful. Buka BPN enggak? Wow, oke. Buat kamu aja. Buat aku aja ya. Oke. Yeah. Oke. I love that. Jangan menikah, jangan terburu-buru menikah, jangan karena Get orang married lain. when you're ready. Pas benar-benar siap. Iya. Have humility, kerendahan hati, siap dibentuk, dan miliki hubungan pribadi dengan itu Tuhan kuncinya. I love it. Thank you so much, Pril. I can't wait. Abis ini kita akan, bakal di episode minggu depan, tapi kita bakal ngobrol sama Yosi next. Sama Yosi tentunya. What's next? Hey, if you guys are blessed, don't forget to, seperti biasa, comment, share, subscribe, dan bagiin ke semua teman-teman lo yang udah ngebet nikah lo. Kalau Instagram aku juga mau dong. Mau dong. Apa tuh? @aprila_mokalu. Aprila Mokalu, L-nya? Double L. Pril, thank you so much. You're welcome. See you in the next episode, God bless guys. you. Bye.